Kalau mau Adeyemi, Liverpool wajib setor 663 miliar rupiah. Raksasa Premier League mendapatkan kabar bagus setelah RB Salzburg dikabarkan bersedia melego Karim Adeyemi pada musim panas 2022 nanti. Nama Adeyemi mencuat pada musim 2021-22 ini. Ia tampil menawan bersama Salzburg di Austria. Bersama Salzburg, ia mengemas 11 gol dan 16 pertandingan di semua ajang kompetisi. 2 diantaranya di ajang Liga Champions. Penampilan Adeyemi dikabarkan sangat menarik perhatian Jurgen Klopp. Manajer asal Jerman itu lantas diklaim ingin menjadikan striker 19 tahun tersebut sebagai pengganti Roberto Firmino di masa depan. Ini ada kabar bagus bagi Liverpool. RB Salzburg dikabarkan siap melepas Karim Adeyemi pada musim panas 2022 nanti. Kabar itu dilansir oleh Sport.uf via Sportmo. Laporan itu juga menambahkan, Salzburg sudah menetapkan harga jual Adeyemi. Jika ingin membelinya, maka Liverpool harus menebusnya seharga 34 juta pound sterling saja. Harga ini jelas terjangkau bagi klub sekelas The Reds. Namun demikian, masih ada halangan yang mungkin akan mengganggu usaha Liverpool memboyong Karim Adeyemi dari RB Salzburg. Kabarnya sang striker disebut lebih suka bermain di Bundesliga. Selain itu ada juga klub lain yang juga meminati Adeyemi. Klub tersebut kabarnya adalah raksasa Bundesliga Bayern Munchen. Karim Adeyemi sendiri tak asing dengan Bayern Munchen, sebab ia pernah menimba ilmu di Akademi Bayern dalam tahun 2010 sampai 2012. Mohamed Salah pemain terbaik di dunia. Legenda Arsenal Thierry Henry menolak anggapan bahwa bintang Liverpool Mohamed Salah merupakan pemain terbaik di dunia saat ini. Menurutnya, Karim Benzema dan Robert Lewandowski lebih baik. Henry setuju bahwa Salah pantas dianggap sebagai pemain terbaik di Liga Inggris saat ini. Namun mantan striker Arsenal dan Barcelona itu mengatakan Benzema tidak boleh diabaikan atas usahanya untuk Real Madrid dan tim nasional Prancis. Ketika ditanya oleh CBS Sport, apakah dia menganggap Salah sebagai pemain terbaik di dunia? Henry berkata, belum. Gol yang dia cetak saat ini sangat bagus. Tapi bagaimana Anda bisa melupakan Lewandowski? Bagaimana Anda bisa melupakan Benzema? Bagaimana Anda bisa melupakannya di tingkat nasional juga? Saat ini dia belum berbuat banyak di timnas Mesir. Ini tidak mudah, tapi dia belum melakukannya di sana. Tapi gol-gol itu konyol. Saya suka Mohamed Salah, tapi dia belum menjadi yang terbaik di dunia. Jika Anda telah menonton Real Madrid sejak awal musim, jika Anda telah melihat apa yang dilakukan untuk Prancis, Benzema telah menjadi pemain yang lengkap dengan gol dan assist untuk waktu yang lama. Mohamed Salah bukan hanya pencetak gol hebat, dia adalah manusia hebat, ujarnya. Mohamed Salah versus Cristiano Ronaldo. Siapa yang memiliki kualitas lebih tinggi? Sulit untuk membayangkan rivalitas dengan intensitas lebih di sepak bola Inggris dibandingkan Manchester United versus Liverpool. Banyak momen di luar lapangan yang memanaskan pertemuan antara dua raksasa permainan indah ini. Tetapi pada akhirnya performa di dalam lapangan menjadi hal yang paling menentukan. Saat ini tidak ada bintang yang lebih tinggi di dalam kedua tim tersebut dibandingkan Cristiano Ronaldo dan Mohamed Salah. Keduanya termasuk dalam pemain terbaik di planet ini, tetapi siapa yang pantas disebut memiliki kualitas lebih tinggi? Kami menentukan 3 aspek yang dapat menjadi pembanding untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan ini. Trofi. Pada kriteria ini Salah tertinggal jauh dari Ronaldo, yang sudah mengoleksi penghargaan individual maupun kolektif dengan jumlah yang luar biasa sepanjang karirnya. Penyerang itu sudah meraih berbagai titel Liga Inggris, Spanyol, dan Italia dengan berbagai trofi domestik lainnya. Dribbling. Ketika Ronaldo dikenal sebagai remaja yang masuk ke sepak bola Inggris, ia sangat menghibur untuk disaksikan saat memegang bola. Berposisi sebagai penyerang sayap, Ronaldo memiliki kemampuan untuk mengecoh lawannya melalui berbagai trik yang dapat menghibur dan menimbulkan rasa frustasi pada saat yang sama. Seiring perkembangannya sebagai pemain, Ronaldo mulai mengurangi trik yang digunakannya untuk tampil lebih efisien, hanya menggunakannya ketika diperlukan.
Sementara Salah tetap mempertahankan kegemarannya untuk menghadapi dan mengecoh lawannya sepanjang karirnya. Memiliki kemampuan tinggi untuk mengecoh lawan dan dibantu dengan kecepatan, gol yang dicetaknya ke gawang Manchester City dan Watford menjadi bukti dari kemampuan yang dimilikinya. Penyelesaian akhir. Kedua pemain ini memiliki kemampuan mencetak gol yang luar biasa pada masa keemasan mereka dan masih mempertahankan produktivitas yang tinggi hingga kini. Pertanyaannya adalah, siapa yang lebih baik dalam kriteria ini? Salah memiliki keunggulan di Liga Inggris. 32 gol yang dicetak pada musim pertamanya dengan Liverpool adalah rekor dalam musim dengan 38 pertandingan. Luar biasa. Tetapi Ronaldo memiliki catatan gol yang berbeda jauh. Ia konsisten mencetak 40 gol atau lebih dalam beberapa musim dan mencetak 48 gol dalam ajang La Liga pada musim 2014-15. Catatan golnya dalam tingkat internasional juga menjadi bagian dari ketajamannya sejauh ini. Virgil van Dijk versus Rafael Varane. Siapa yang lebih kokoh di lini pertahanan? Dalam era sepak bola modern, hanya sedikit bek tengah yang memiliki kualitas sebanding dengan Virgil van Dijk dan Rafael Varane. Dua bek tangguh kini beradu kekuatan di Liga Inggris. Dengan kepindahan Varane ke Manchester United yang akan membuatnya berhadapan dengan Virgil van Dijk di Liverpool. Kita akan melihat secara langsung. Sampai kita dapat menyaksikannya, kami rasa ini menjadi kesempatan untuk melihat siapa yang pantas disebut sebagai bek tengah dengan kualitas lebih tinggi, paling tidak di atas kertas. Kepemimpinan. Varane sudah melakukan sepanjang karirnya, tetapi ia lebih sering disebut sebagai pasangan Sergio Ramos di Real Madrid dan kini memegang peran serupa dengan Harry Maguire di MU. Sementara Van Dijk mampu memegang kendali penuh di lini belakang Liverpool. The Reds dapat terlihat rapuh apabila bermain tanpa Van Dijk, seperti yang terlihat jelas pada musim 2019-20 dan pemain asal Belanda itu jelas mampu memberi kontribusi penting selain bertahan. Ketahanan. Ini menjadi kriteria yang cukup mudah. Van Dijk dapat disebut sebagai bek terbaik pada periode puncaknya, tetapi itu tiba ketika ia berusia 27 tahun. Dibandingkan dengan sebagian besar pemain, keadaan ini cukup memuaskan, tetapi tidak dengan Varane. Varane bergabung dengan Real Madrid pada usia 18 tahun dan memang tidak langsung menjadi bek elit. Ia tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bersinar sebagai salah satu pemain penting di Spanyol. Meraih 360 laga sepanjang satu dekade dan menjadi bagian penting dalam sejarah Real Madrid, bukan pencapaian yang pantas dianggap remeh. Varane saat ini berusia 28 tahun dan masih dipandang sebagai pemain bertahan dalam kategori elit. Kecepatan. Keduanya pantas disebut memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Mereka memiliki postur yang tinggi namun juga meliputi kemampuan untuk beradu kecepatan dengan lawan yang mereka hadapi. Van Dijk tidak pernah ragu untuk beradu kecepatan dan dapat mengejar penyerang sayap dalam skenario 1 lawan 1. Tetapi perbedaannya dengan Varane adalah ia dapat mengalahkan lawan yang dihadapinya dari segi kecepatan.